Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari bersama-sama kita memulai ibadah kita pada saat ini. Dan mari bersama-sama kita mulai dalam doa. Mari bersama-sama kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur pada kesempatan ini Tuhan kembali mengizinkan kami untuk boleh beribadah di rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan berkenan berkati ibadah ini, supaya melalui ibadah ini iman kami semakin dikuatkan. Demikian pula Tuhan yang berikan pengajaran bagi kami untuk boleh semakin rendah hati di hadapan Tuhan dan juga sesama. Berkatilah ibadah ini dari awal hingga akhirnya, dan biarlah nama Tuhan sajalah yang senantiasa dipuji dan dimuliakan. Di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita mulai ibadah ini dengan menyatakan panggilan beribadah demikian. Kepada umatnya yang sedang bergumul berat dalam hidupnya, Tuhan Yesus berkata, "Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Kami datang kepadamu ya Tuhan. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu, ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumah-Mu, yang terus-menerus memuji Engkau. Mari bersama-sama kita memuji nama Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 15 bait yang pertama, berhimpun semua. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita khususkan ibadah kita pada saat ini dengan pengakuan demikian. Siapakah yang menjadi sumber kekuatan yang membebaskan, memerdekakan, dan menyelamatkanmu? Pertolonganku adalah Tuhan yang menjadikan alam surgawi dan alam semesta dengan segala isinya. Salam damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus beserta saudara-saudara. Dan beserta saudara juga. Mari bersama-sama kita memuji nama Tuhan kembali dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 395, bait yang kedua dan yang ketiga. Betapa indah harinya. Betapa indah janjinya yang telah mengikat hatiku, ku beri kasihku padanya, serta menyanyi bersyukur. Indahlah
Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita mengingat kembali akan hukum kasih yang Tuhan berikan kepada kita semua untuk kita kerjakan dan kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Hukum kasih dari Tuhan diambilkan dari Injil Matius pasal 22 ayat 37 sampai dengan ayat yang ke-40 demikian. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam kemurahan Tuhan, marilah kita mengakui bahwa kita telah berdosa melukai Tuhan dan juga sesama. Marilah kita menaruh harap atas pengampunan anugerah Allah melalui Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu mari bersama-sama kita menyesali segala dosa dan pelanggaran kita di dalam doa secara pribadi. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah yang Maha Kasih dan Allah yang Maha Pengampun, kami menyadari akan keterbatasan kami dan juga kegagalan kami di dalam kami melakukan hukum kasih-Mu itu dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami menyadari dan menyesalinya ya Tuhan, oleh karena itu kiranya Tuhan pun berkenan untuk mengampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Ini kami ya Tuhan, sucikanlah hidup kami, sebab Engkau Allah yang Maha Kudus. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan mohon pengampunan. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita juga menyatakan penyesalan kita dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 467, bait pertama sampai dengan bait yang ketiga, Tuhanku bila hati kawanku. Tuhanku bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku, dan kehendakku jadi panduku, jikalau tuturku tak semena dan aku tolak orang berkesah, pikiran dan tuturku bercela, dan hari ini aku bersembah serta padamu Bapa berserah, berikan aku kasih-Mu mesra. Amin, amin. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kini terimalah berita anugerah dari Tuhan
Sebagaimana tertulis dalam Filipi 2 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-11 yang demikian. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku, Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Syukur kepada Allah. Mari bersama-sama kita menaikkan syukur kita dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 178 bait pertama dan bait yang kedua. Karena kasih-Nya padaku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari bersama-sama kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur pada kesempatan ini Engkau memberikan waktu bagi kami untuk boleh mendengarkan firman Tuhan. Oleh karena itu ya Tuhan, berkatilah setiap hati dan pikiran kami supaya kami boleh mendengarkan firman-Mu itu dengan sebaik-baiknya, dan Tuhan juga yang mengubahkan kami seturut dengan firman-Mu, supaya hidup kami pun semakin berkenan di hadapan Tuhan, dan juga hidup kami boleh mendatangkan berkat bagi setiap orang yang ada di sekitar kami. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, kami siap untuk mendengar dan Kau ubahkan seturut dengan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anakku yang dikasihi Tuhan, bacaan firman Tuhan pada saat ini diambilkan dari Injil Matius pasal 23. Injil Matius pasal 23 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12. Yang demikian firman-Nya. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-Nya, katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu, tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jubah yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tetapi kamu, janganlah kamu disebut rabi, karena hanya satu rabimu dan kamu semua adalah saudara. Dan janganlah kamu menyebut siapapun bapa di bumi ini, karena hanya satu Bapamu, yaitu Dia yang di surga.
Janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Mesias. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Demikianlah bacaan Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom Bapak Ibu, Saudara dan anaknya dikasih Tuhan Yesus Kristus. Khotbah minggu ini saya beri judul merendahkan diri. Bapak Ibu, Saudara dan anaknya dikasih Tuhan Yesus Kristus, sebagai manusia, kita cenderung suka sekali ketika memperoleh pujian, memperoleh sanjungan dan juga ancukan jempol. Istilah kalau di sosial media itu adalah disebut like dari orang lain atas segala jerih payah dan prestasi atau karya yang telah kita peroleh. Kerap kali kita membusungkan dada ketika menyadari bahwa pelayanan kita lebih baik dan berhasil. Gereja kita lebih besar dibandingkan dengan gereja lain. Keluarga kita lebih sejahtera daripada keluarga lain. Atau talenta saya lebih baik dibandingkan dengan orang lain. Apalagi pada zaman sekarang ini, orang lebih suka dan lebih banyak menampilkan atau memamerkan hal-hal yang sifatnya lahiriah atau penampilan fisik dan juga kekayaan materi saja, baik di dalam kehidupan sehari-hari maupun juga di dalam dunia maya atau sosial media. Padahal kenyataannya hidupnya carut-marut dan tidak merasakan damai sejahtera. Nah, sikap seperti ini akan membuat kita mudah jatuh dalam sikap yang sombong atau angkuh. Ketika kita tidak bisa mengendalikan diri dan menjadi sombong, maka kita akan terjatuh karena kesombongan diri kita sendiri. Karena pada dasarnya Tuhan juga tidak senang terhadap orang yang sombong. Nah, Bapak Ibu, Saudara dan anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita juga diingatkan melalui Injil Matius pasal 23 ayat 1 sampai dengan 12, supaya kita tidak memiliki sikap yang sombong dan hanya mencari puji-pujian dari manusia seperti ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Nah, dalam perikop ini Tuhan Yesus mengecam ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi karena mereka menempatkan diri lebih tinggi daripada orang lain. Mereka sebagai pemimpin agama Yahudi hanya mengajarkan perintah-perintah Taurat, tetapi mereka sendiri tidak mau melakukannya. Mereka melakukan pekerjaan mereka hanya dengan maksud supaya dilihat dan dipuji oleh orang lain. Mereka suka pamer jabatan, suka duduk di tempat-tempat yang terhormat dan terdepan. Mereka juga suka dipanggil dengan panggilan kehormatan. Nah, menghadapi realitas seperti ini, Tuhan Yesus mengajak para murid untuk tidak meniru apa yang mereka lakukan itu. Tuhan Yesus justru mengingatkan pentingnya melihat dan menghayati tentang jabatan pemimpin sebagai jabatan untuk melayani, sebagaimana yang telah Tuhan Yesus lakukan. Tuhan Yesus tidak pernah menggunakan kekuasaannya untuk kepentingannya sendiri atau untuk mencari puji-pujian dari manusia, melainkan justru mengosongkan diri
dan mengambil rupa menjadi seorang hamba. Sebuah pilihan posisi yang sangat rendah, karena kedudukan seorang hamba adalah yang paling rendah dalam struktur masyarakat. Bahkan kerendahan hatinya tidak hanya berhenti di situ, tetapi sampai kesetiaan atau ketaatannya menerima penderitaan, menerima cacian dan cercaan dari manusia, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Yesus bahkan rela melayani orang lain tanpa pamrih dan menderita di atas kayu salib. Walaupun diperlakukan tidak adil dan dianggap sama seperti penjahat sekalipun, Yesus tidak pernah membalas. Nah, Tuhan Yesus merupakan teladan utama kita dalam menjalani hidup dalam kerendahan hati. Selama hidupnya di dunia ini, Yesus selalu berjalan dalam kerendahan hati dan ketaatan kepada Bapa. Oleh karena itu, pelayanannya membawa pengaruh yang sungguh luar biasa besar dan dapat menginspirasi kita semua untuk juga mempunyai sikap yang rendah hati. Nah, pada bagian akhir bacaan kita saat ini, yaitu di dalam ayat ke-12, Yesus menegaskan, barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Bagian ini tentunya menjadi suatu hal yang sangat penting untuk kita perhatikan dan juga hayati bersama-sama. Karena kerendahan hati merupakan sikap yang baik dan terpuji dalam kehidupan bersama. Tentunya kita semua akan merasa lebih nyaman ketika berteman dengan orang yang rendah hati daripada dengan orang yang sombong. Ternyata pada kenyataannya, sikap yang mau merendahkan diri inilah yang akan membuat kehidupan kita menjadi berkat bagi orang lain dan tercipta suasana yang penuh dengan damai sejahtera. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anaknya dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada sebuah kisah yang bercerita demikian. Ada 2 ekor kambing yang berjalan dengan gagahnya dari arah yang berlawanan di sebuah pegunungan yang curam. Saat itu kebetulan mereka secara bersamaan masing-masing tiba di tepi jurang yang di bawahnya mengalir air sungai yang sangat deras. Nah, di situ ada sebuah pohon yang jatuh yang telah dijadikan jembatan untuk menyeberangi jurang tersebut. Tetapi pohon yang dijadikan jembatan tersebut hanya dapat dilalui oleh 1 kambing saja. Tetapi kedua kambing tersebut tidak merasa takut karena sikap sombong dan harga diri yang tinggi akhirnya membuat mereka tidak mau mengalah dan memberi jalan terlebih dahulu kepada kambing yang lainnya. Saat salah satu kambing menapakkan kakinya ke jembatan itu, kambing yang lainnya pun tidak mau mengalah dan juga menapakkan kakinya ke jembatan pohon itu. Dan akhirnya mereka bertemu di tengah-tengah jembatan. Jikalau keduanya tidak mau mengalah dan saling mendorong dengan tanduk mereka, maka kedua kambing tersebut akan jatuh ke dalam jurang dan tersapu oleh aliran air yang sangat deras. Tapi akhirnya ada salah satu kambing itu yang memutuskan untuk menundukkan badannya dan membiarkan yang lainnya itu lewat di atasnya. Dan akhirnya mereka berdua sampai ke tempat tujuan masing-masing dengan selamat. Nah, melalui ilustrasi di atas, kita juga diingatkan akan pentingnya sikap merendahkan diri. Seringkali kita merasa lebih hebat dari orang lain,
Seringkali kita merasa lebih tinggi daripada orang lain. Dan saat kita merasa dikecewakan oleh orang lain, kita merasa direndahkan oleh orang lain. Seringkali kita mengeraskan hati dan tidak mau merendahkan diri. Sikap seperti ini sebenarnya justru akan membawa kerugian bagi diri kita sendiri. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anaknya dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Melalui bacaan Injil Tuhan Yesus pada saat ini, Tuhan Yesus mengingatkan kita semua untuk memiliki sikap yang mau merendahkan diri, seperti halnya Tuhan Yesus sendiri yang telah memberi teladan dalam hal merendahkan diri. Sikap yang sombong akan membawa kerugian bagi diri kita sendiri. Tetapi sikap yang mau merendahkan diri akan membawa keuntungan dan berkat. Janganlah kita meniru sikap para ahli Taurat dan juga orang-orang Farisi itu. Tetapi marilah kita meneladan Yesus yang mau merendahkan diri dan melayani tanpa pamrih. Tuhan memberkati kita. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anaknya dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita masuki saat teduh sejenak untuk menghayati firman Tuhan ini, dan nanti kita akhiri dengan menaikkan doa Bapa kami bersama-sama. Mari kita bersatu teduh sejenak. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dimohon berdiri. Marilah kita bersama dengan gereja Tuhan yang senantiasa disertainya mengakui iman percaya kita seturut dengan KJ 280, Aku percaya. Aku percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal, Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Aku percaya Putra Tunggalnya yang disalibkan di Golgota, yang dari kubur bangkit dan menang, naik ke surga dalam terang. Aku percaya pada Roh Kudus yang mendiami kita terus. Aku percaya gereja yang esa, jadi suci di dalamnya. Jemaat dipersilahkan duduk. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang kasih Tuhan, mari bersama-sama kita menaikkan doa syukur dan syafaat kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur pada kesempatan ini kami boleh bersama-sama untuk menaikkan doa syukur kami dan juga syafaat kami. Kami bersyukur ya Tuhan ketika Tuhan masih terus setia melindungi, memberkati, dan menyertai kami semua ketika kami menjalin hidup di tengah-tengah pandemi virus corona hingga saat ini. Kami pun bersyukur ya Allah ketika Tuhan pun berkenan untuk
senantiasa memberkati kami dan mencukupkan segala kebutuhan hidup kami. Di masa-masa yang sulit seperti saat ini, sungguh Tuhan, kami merasakan pergumulan yang begitu berat. Terlebih juga dengan situasi kondisi perubahan cuaca yang sangat ekstrim, ketika hujan pun sering kali turun dengan lebat dan mengakibatkan beberapa daerah mengalami kebanjiran. Semakin membuat pergumulan kami semakin berat. Tetapi sungguh Tuhan, kami hanya terus mohon pertolongan daripada-Mu. Kiranya Allah yang terus berkenan untuk menolong kami semua, terlebih bagi saudara kami yang juga mengalami bencana banjir dan tanah longsor di beberapa daerah. Supaya Tuhan juga menguatkan dan memampukan kami semua juga untuk boleh berbagi kasih dengan mereka. Supaya beban kehidupannya boleh diringankan, karena boleh kami tanggung secara bersama-sama. Tuhan Allah Bapa Surgawi, saat ini kami juga berdoa untuk setiap keluarga kami masing-masing. Tuhan juga berkati, Tuhan juga menolong kami supaya kami boleh mewujudkan kehidupan keluarga sebagaimana yang Engkau kehendaki. Miliki sikap yang rendah hati, yang mau saling menghargai satu dengan yang lainnya, sehingga keluarga kami boleh menjadi berkat bagi sesama kami, dan nama Tuhan pun semakin dimuliakan. Oleh karena itu berkati anak-anak dalam masa tumbuh kembangnya, dalam masa-masa studinya, supaya mereka tetap terus dalam pelindungan dan penyertaan Tuhan. Demikian pula Kau berkati setiap orang tua dalam mendidik anak-anaknya, Tuhan juga memberikan hikmat dan pertolongan. Demikian pula untuk orang tua yang bekerja untuk mencukupi kebutuhan hidup, Tuhan juga berkati pekerjaannya, supaya melalui pekerjaannya berkat Tuhan tercurah dan boleh mencukupkan segala kebutuhan hidup keluarga. Bahkan Tuhan memberkati untuk boleh berbagi dengan sesama yang membutuhkan. Kami pun berdoa Tuhan bagi saudara-saudara kami yang sedang dalam kondisi sakit maupun dalam pemulihan kesehatannya. Tuhan kiranya berkenan untuk menjamah dan memberikan kesembuhan dan pemulihan, supaya saudara kami ini boleh pulih seperti sedia kala dan boleh mengerjakan dan menjalankan kehidupannya dengan penuh sukacita. Demikian pula kami menyerahkan sepenuhnya para adiuswo, para orang tua kami ini di masa-masa tuanya boleh menikmati masa tuanya ini dengan penuh sukacita. Terlebih di masa pandemi virus corona ini, Tuhan juga memberikan perlindungan sehingga para orang tua, para adiuswo ini pun boleh terhindar dari virus corona, dan mereka boleh menjalani hidup dengan tubuh yang sehat pula, dengan hati yang penuh sukacita dan ucap syukur kepada Tuhan. Berkati kami sebagai anak-anaknya, sebagai saudara-saudaranya, untuk boleh juga mengungkapkan cinta kasih kami kepada para adiuswo ini, sehingga mereka pun boleh merasakan sukacita karena dicintai, dikasihi oleh anak, saudara, dan teman-teman. Terima kasih Tuhan, kami pun berdoa untuk kehidupan gereja-Mu di GKJ Kebumen ini maupun gereja-gereja-Mu di seluruh dunia, di dalam menanggapi perkembangan virus corona maupun juga fenomena alam yang saat ini sedang kami rasakan bersama-sama. Tuhan menolong supaya keberadaan kami, gereja-Mu, boleh mendatangkan berkat bagi sesama. Tuhan juga memberkati kami semua di dalam menjaga kebersamaan, keutuhan dalam hidup bergereja, supaya damai sejahtera Kristus pun tetap terus kami nyatakan di tengah-tengah kehidupan kami di dalam masyarakat. Tuhan Allah Bapa Surgawi, kami menyerahkan pula untuk para pejabat pemerintahan dari pusat hingga daerah untuk mengelola kehidupan bersama di negara Indonesia ini. Tuhan kiranya memberkati dengan hikmat-Mu dan pertolongan Tuhan, supaya para pejabat pemerintah dari pusat hingga daerah dan setiap pengambil kebijakan boleh mengerjakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik untuk kehidupan bersama yang lebih baik lagi.
Kami menyerahkan sepenuhnya ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami Indonesia ini. Dengan segala hal yang sedang dihadapi, Tuhan kiranya menolong dan menjauhkan dari segala hal-hal yang ingin memecah belah bangsa kami Indonesia ini. Tuhan Allah Bapa Surgawi, inilah seluruh doa dan permohonan kami. Kiranya Allah yang berkenan untuk memberkati, mengabulkannya seturut dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku yang terkasih di rumah, marilah kita mengucap syukur atas kemurahan Allah melalui persembahan yang kita kumpulkan bersama. Biarlah persembahan ini menjadi wujud ucap syukur kita dan juga sebagai wujud iman kita kepada Allah yang senantiasa memelihara hidup kita. Marilah kita mengingat sabda Tuhan di dalam Filipi 4 ayat 4 sampai dengan 7 yang demikian firman Tuhan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Marilah kita bersama-sama mengiringi persembahan kita dengan nyanyian persembahan dari Kidung Jemaat 365B bait yang pertama dan kedua, Tuhan ambil hidupku. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku yang terkasih di rumah, marilah kita bersama-sama memanjatkan doa persembahan. Tuhan Yesus yang terkasih dalam gereja, terima kasih Tuhan karena pada ibadah hari ini Engkau kembali memberi kami kesempatan untuk memberikan persembahan yang sangat berguna untuk gerejamu, juga untuk keluhuran kerajaan-Mu di surga. Kami semua berharap persembahan ini bisa bermanfaat bagi pertumbuhan gereja di tempat ini dan keluhuran kerajaan-Mu di surga. Ya Bapa, Tuhan Yesus yang Maha Baik, kiranya Engkau berkati persembahan ini, begitu pula yang mengelola persembahan ini, sehingga persembahan ini dapat berguna sesuai dengan peruntukannya. Kami juga berdoa untuk ibadah ini selanjutnya. Kiranya kasih Tuhan Yesus selalu menyertai kami sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari bersama-sama kita menyanyikan nyanyian pengutusan dari Kidung Jemaat nomor 376. Kita nyanyikan bait yang pertama, bait yang ketiga dan keempat. Ikut Dikau saja Tuhan.
dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Iku dalam kesucian, lahir batin yang bersih. Aku rindu mengikuti suri yang Engkau beri. Aku ingin ikut Dikau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita mengarahkan hati kepada Tuhan untuk menerima berkat-Nya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, mengasihi